Ternyata mesin yang tengah nggak bisa guys, dan masih manual ya. Agak keras guys tombolnya. Aku sekarang sudah berada di stasiun Bogor teman-teman, dan akan berangkat naik kereta api Pangrango menuju ke Sukabumi. Kalau dulu itu kalau mau naik kereta api Pangrango bisa langsung dari stasiun Bogor ini teman-teman. Tepatnya di peron yang sebelah sini, kalau nggak salah di peron 2 apa peron 1 ini ya. Di peron di sini. Tapi sekarang sudah beralih ya, jadi yang mau ke Sukabumi naik kereta api Pangrango itu mesti ke stasiun Bogor Paledang. Letaknya deketan sebetulnya, dan juga kayaknya sekarang sudah terhubung ya. Itu tuh di sebelah sana tuh stasiun Bogor Paledang teman-teman. Pintu keluarnya menuju ke sana ya. Dan kondisi di stasiun Bogor siang ini rame banget. Apalagi weekend tuh banyak warga Jakarta yang kesini juga. Selalu rame sih ya stasiun Bogor tuh. Entah para pekerja setiap harinya ataupun di weekend orang-orang Jakarta yang ingin main ke Bogor teman-teman. Menuju pintu keluar dari stasiun Bogor, dan aku akan nyari pintu ataupun jalan yang menuju ke stasiun Bogor Paledang. Paledang apa Paledang sih yang bener cara bacanya? Ya itulah ya teman-teman ya. Kita menuju ke pintu keluar dulu, menuju ke stasiun Bogor Paledang. Kalau teman-teman mau ke stasiun Bogor Paledang itu jangan tap out dulu ya. Jadi di sini ada petunjuknya ini nih. Stasiun Bogor Paledang ke Pangrango, dan teman-teman naik eskalator atau tangga ini ya. Jadi jangan tap out dulu. Kita naik eskalator sini menuju ke stasiun Bogor Paledang karena sudah terhubung teman-teman antara stasiun Bogor dan stasiun Bogor Paledang. Ya, sudah terhubung, dan ini tuh mulai beroperasi dari tanggal 18 Juni kemarin. Oke. Nah, lewat sini guys. Kalau mau ke alun-alun Kota Bogor, Taman Topi, dan juga halte bus Trans Pakuan ke kiri ya menuju pintu keluar sebelah sini. Sementara untuk stasiun Bogor Paledang ini berada di sini ya teman-teman. Wow, skybridge-nya udah cakep banget. Dan pertanggal 18 Juni kemarin juga, selain skybridge ini diresmikan, untuk kereta api Pangrango itu juga mulai naiknya dari stasiun Bogor Paledang itu juga per tanggal 18 Juni kemarin teman-teman. Kalau sebelumnya itu naik kereta api Pangrango itu bisa dari stasiun Bogor langsung, tapi sekarang mesti jalan naik skybridge ini ya. Ya memang agak effort sedikit, tapi ya it's okay lah ya. Sambil jalan kaki menikmati skybridge inilah. Melihat pemandangan yang menurutku ini cakep juga sih skybridge-nya gitu. Apalagi mungkin kalau malam ada lampu-lampu, oke nih kayaknya ya, terang gitu teman-teman. Jadi kalau mau tap out ataupun tap in dari KRL ataupun mau naik KRL itu teman-teman tap out dan tap in-nya di sini ya teman-teman ya. Di stasiun Bogor Paledang ini. Di sini ada khusus ya buat para penumpang yang ingin naik kereta api Pangrango ataupun baru turun dari kereta api Pangrango dan akan naik KRL. Kondisi dari stasiun Bogor Paledang pada hari ini teman-teman rame juga ya. Banyak yang naik kereta api Pangrango nih siang ini. Di sini tersedia akses lift prioritas juga. Ini ruang tunggu untuk penumpang yang belum cetak tiket teman-teman ya. Oke, kita jalan terus. Ini yang akses menuju ke bawah ya, pintu masuk yang di bawah. Cetak tiket bisa di sini teman-teman, tersedia mesin tiket, cetak tiket, dan di sini tersedia mesin tiket KRL juga. Sementara untuk tiket kereta api Pangrangonya ini tersedianya di sini ya.
Kok nggak keluar, Pak? Ternyata mesin yang tengah nggak bisa, guys. Jadi mesin yang pakai monitor yang bisa ya. Jangan lupa siapkan KTP ya, dan juga kartu boarding pass-nya ini untuk boarding. Boardingnya ada di sebelah sini ya. Ini udah pada rame yang ngantri. Boardingnya ada di sebelah sini, mengantrinya. Dan masih manual ya, masih manual. Terima kasih. Rame sekali, guys. Rame banget. Setelah pas masuk boarding, di sini tersedia musola dan juga toilet atau restroom ya di sebelah sananya, teman-teman. Rame juga ya yang mau naik kereta Pangrango. Menurutku sekarang KAI improve banget ya teman-teman, dari segi sarana, dari segi keretanya, dari segi stasiunnya itu stasiun-stasiun penting ya yang menghubungkan antar kota itu sudah dibangun, dibikin yang lebih bagus gitu kan, entah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah dibangun dengan sarana yang baik gitu untuk supaya penumpangnya itu bisa lebih nyaman berada di stasiun, teman-teman. Contohnya stasiun Bogor Paledang ini menurutku improve banget ya, lebih nyaman, lebih besar, dan juga bikin betah gitu loh kalau misalnya harus menunggu cukup lama di stasiun, teman-teman. Selain itu juga sarana transportasinya, keretanya pun juga improve. Kayak yang satu ini nih, kereta api Pangrango. Ini adalah kereta api new generation ya, yang mana dia kayaknya kalau aku pernah lihat beritanya kemarin itu kayak kereta api Jayabaya, bukan Jayabaya, kayak kereta api Ijen Express sama Belambangan Express yang ekonominya, teman-teman. Itu sudah hadap depan semua, udah nggak kalau terakhir aku naik ini ekonomi premium ya, yang ruang kakinya lebih sempit, tapi ini sudah menggunakan ekonomi new generation, berarti ruang kakinya lebih lebar dan tentunya lebih nyaman juga buat para penumpang berada di dalam kereta, teman-teman. Jadi menurutku improve-nya KAI sekarang tuh keren sih. Semakin memajukan kereta api Indonesia. Walaupun harga tiketnya juga naik ya. Tapi yang pastinya sesuai dengan pelayanan yang didapatkan oleh para penumpang. Harga tiketnya sendiri untuk kereta api Pangrango kali ini aku dapat di harga Rp31.000 aja, teman-teman. Udah bisa naik kereta senyaman ini, keren sih ya. Dengan harga asli Rp55.000, karena ada potongan sekitar 30%, jadi aku dapat harga di Rp31.000. Berarti potongannya sekitar, bukan 55, Rp45.000 harga asli tiketnya. Berarti potongannya sekitar Rp14.000, teman-teman. Sementara untuk kelas eksekutifnya di harga Rp80.000. Promo ini masih berlaku sampai dengan keberangkatan tanggal 31 Juli 2025. Gate sudah dibuka, orang-orang sudah pada antri. Sekarang waktunya buat turun menuju ke peron. Oh, berarti itu akses pintu bawah ya. Naik ke atas karena boardingnya di lantai 2. Wow, keren sih, jadi di bawah kolong gitu, teman-teman. Ya dibikinnya kayak gini. Kayak di Manggarai ya berasanya. Kereta akan berangkat pada pukul 12.55, sekitar 20 menit lagi, teman-teman. Tapi para penumpang udah rame banget yang turun ya ke bawah. Dan karena aku berada di 7A, di ekonomi 7. Ekonomi 4, jadi aku berada di agak belakang, teman-teman. Ini dia kereta api Pangrango yang akan memberikan kenyamanan bagi kita menuju ke Sukabumi. Ini dia, guys, menggunakan CC 206 tadi ya. Di depan ini untuk kelas eksekutifnya.
Sementara ekonomi itu di belakang. Masih menggunakan rangkaian lama, yaitu dengan bukan kaca pesawat sih, tapi yang lebih lebar dari kaca pesawat, teman-teman. 2, oke. Berarti ekonomi 4 di belakang nih. Jujur aku ikut senang, teman-teman, karena rangkaian baru itu kan kebanyakan di area ke arah timur lah, Pulau Jawa gitu kan, kayak mungkin ke Jawa Tengah atau mungkin ke Jawa Timur gitu kan. Ada rasanya kebanyakan, tapi ternyata untuk kereta Bogor Sukabumi juga kebagian, teman-teman. Kereta api rangkaian baru New Generation. Jadi mereka pun warga Bogor ataupun warga Sukabumi ya yang ingin pergi ke Sukabumi ataupun ingin pergi ke Bogor itu bisa juga menikmati nyamannya rangkaian baru ini. Oke, kita masuk guys tuh. Sama kayak Ijen Express dan juga Belambangan Express, ini kursi ekonomi yang full biru ya. Nyaman sih. Aku soalnya beberapa kali pernah naiknya dan nyaman naikinnya, teman-teman. Oke, ini dia 7A. Nah, 7A di sini dan lumayan dapat setengah kaca. Oke. Kalau teman-teman mau ke stasiun Bogor Paledang itu lewat bawah, bisa di sebelah sana itu pintu masuk. Lewat bawah, parkir motor, parkir mobil, masuknya lewat bawah, terus lewat ke sana tadi. Sana tuh, sana teman-teman. Kalau kereta rangkaian New Generation itu tentunya ruang kakinya ini lebih luas ya, teman-teman. Ruang kakinya lebih luas, di bawah itu bisa agak selonjoran dikit lah gitu ketimbang dari ekonomi premium. Ekonomi New Generation lebih nyaman gitu kan. Tersedia juga colokan listrik di sini. Terus tempat buat naruh minuman. Di sini juga buat naruh sampah juga bisa ya. Cuman gak dikasih kertas sampah sih di sini. Dan juga tentunya tersedia untuk reclining seat atau miringin ngerebahin kursinya, teman-teman. Kita coba ya. Agak keras guys tombolnya. Kenapa ruang kakinya bisa lebih luas, teman-teman, bisa lebih lega? Karena kereta api New Generation itu hanya membawa 72 penumpang per gerbongnya. Sementara kalau ekonomi premium itu 80 penumpang, makanya lebih disedikitin ya jumlah kursinya, tapi harganya biasanya lebih naik kalau untuk di jalur lain, teman-teman. Untuk yang Sukabumi, Bogor Sukabumi ini harganya tetap kelas ekonomi di harga 45.000 sampai dengan 55.000 rupiah. Area kabin juga lega banget ya buat naruh tas tuh, cukup lega, teman-teman, dan menggunakan lampu yang warm ya, jadi kayak kesannya hangat gitu ya. Terus ada untuk AC-nya itu, lubang-lubang AC-nya juga estetik juga tuh. Untuk pertama kalinya aku naik kereta New Generation, kereta yang nyaman ya, kereta yang bagus lah gitu, tanpa harus membawa tas gede. Aku cuma bawa tas kecil ini, teman-teman, karena nanti dari pas sampai Sukabumi aku langsung balik lagi gitu menuju ke Bogor. 12.57 kereta api Pangrango New Generation berangkat menuju ke Sukabumi dari stasiun Bogor Paledang. Telat 2 menit sih, teman-teman, tapi ya it's okay ya, masih on schedule sih. Meninggalkan stasiun Bogor Paledang dengan perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit menuju ke stasiun Sukabumi. Selamat siang, pelanggannya kami hormati. Atas nama kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, Tiba di stasiun Batu Tulis jam 1:03, teman-teman.
Sepertinya karena perjalanannya singkat ya, cuma 1 jam 40 menit. Jadi di semua stasiun sampai ke Sukabumi itu berhenti semua. Belum nyampe. Ke rangkaian restorasinya. Apakah kereta restorasinya bikin betah juga? Oke, ini dia kereta api restorasinya. Wow, kalau restorasi kayaknya nggak ada perubahan sih ya. Sama aja kayak restorasi yang dulu. Kayaknya sama aja sih ya. Restorasinya masih menggunakan kereta restorasi yang lama, guys. Oke. Ini dia stasiun pemberhentian dari kereta api Pangrango. Dari sini batu tulis, Maseng, Cigombong, terus sampai ke Sukabumi, teman-teman. Toilet ekonomi 4 dari kereta api Pangrango. Ini dia. Bikin betah berlama-lama di toilet juga kalau kayak gini sih. Dia nggak terlalu sempit-sempit amat lah ya. Terus di sini tersedia ada rak-rak, ada gantungan, terus pewangi tentunya, bidetnya juga lancar, terus kloset perlu juga, ada pegangan, tisu, dan ini space-nya cukup luas, nggak sempit-sempit banget lah ya. Ada kotak sampah, tapi yang aku nggak suka tuh ini loh, ada ini kalau misalnya nggak sengaja, misalnya mundur gini, tuh kena belakang, bikin nggak nyaman sebetulnya. Jendelanya pun juga bisa dibuka ya. Tuh. Wah, pas lagi sungai ini view-nya. Ada hand dryer. Kalau kayak gini sih bikin betah ya. Kalaupun mesti berlama-lama, misalnya lama di toilet, nggak masalah sih. Ini kacanya juga, cerminnya juga gede banget teman-teman. Mantap lah. Juga ada sabun dan juga wastafel. Cuman airnya nggak gede-gede banget. Oke, mantap lah. Jam 13.18 tiba di stasiun Maseng. Stasiun Maseng, teman-teman. Sana tuh harusnya view Gunung Salak, guys. Tiba di stasiun Cigombong tepat jam 13.30, setengah 2, teman-teman. Tapi pintu keluar dan stasiunnya tuh dari sebelah sana ya. Nyampe juga di stasiun Cicurug jam 13.42, teman-teman. Ini stasiun pemberhentian keempat ya, dari keberangkatan Bogor Paledang menuju ke Sukabumi, teman-teman. Stasiun lainnya pun yang terakhir aku kesini itu masih pembangunan, sekarang jadi makin cakep cuy. Kanopinya jadi makin makin gede gitu. Jadi makin panjang kanopinya dan Satu jam perjalanan kita tiba di stasiun Parung Kuda, teman-teman. Sekarang jam 13.55. Di sini cukup banyak yang turun ya, dan yang naik pun juga udah ada menunggu di sebelah sana. Berada di ketinggian kurang lebih 396 meter di atas permukaan laut. Kereta api Pangrango juga kecepatannya itu standar sih teman-teman, itu termasuk bukan kereta yang cepat ya, yaitu hanya sekitar 40 sampai dengan 60 km per jam, karena memang jalur Bogor Sukabumi ini
jalur lah, bisa dibilang jalur yang berada di dataran tinggi, teman-teman, yang berada di sini, yang berada di ketinggian. Terus juga kontur relnya pun mungkin ya masih tidak memungkinkan untuk mencapai kecepatan lebih dari itu gitu. Apalagi mencapai 100 km per jam itu nggak mungkin. Makanya untuk kecepatan kereta Pipang Ranggo ini hanya sekitar 40 sampai dengan 60 km per jam aja. Sekarang jam 14:05 teman-teman, kita tiba di stasiun Cibadak. Ini stasiunnya stasiun kecil ya, makanya kita nggak dapet peron sih ya. Mesti maju ke depan teman-teman buat dapet peron dan turun di stasiunnya ya, di peronnya. Biar dapet peron itu mesti ke depan gitu, karena peronnya pendek. Jam 14:15 tiba di stasiun Karangtengah. Dan lagi-lagi ini ada stasiun kecil, jadi nggak dapat peron. Tapi di belakang view-nya cakep banget guys. Tuh. View-nya tebing dan pepohonan hutan. Nah ini dia nih stasiunnya nih. Kecil kan stasiunnya. Langsung ujungnya lagi guys, penanda tulisannya lagi. Di perjalanan berikutnya, dear passengers, in a few moments we will arrive at Jisa Station. If you end your trip at Jisa Station, please prepare yourself to check your... Tiba di stasiun Cisaat jam 14:27 teman-teman. Setelah ini kita akan berhenti di stasiun tujuan, yaitu stasiun Sukabumi. Dan buat teman-teman yang mungkin mau berwisata ke Lembah Purba ya, atau jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara itu, tahu nggak teman-teman? Ya kalau mau berwisata ke jembatan gantung di Lembah Purba tuh turunnya di sini katanya lebih dekat ya, di stasiun Cisaat. Aku belum pernah sih, pengen coba kapan-kapan dan pengen ngerasain sensasinya naik jembatan gantung terpanjang. Tiba di stasiun Sukabumi pada jam 14:35 teman-teman, tepat waktu ya kita nyampe di stasiun Sukabumi. Wow, lagi ada pembangunan ya di sini. Kayaknya mau bikin peron baru, nggak tahu deh. Tapi lagi ada construction di sini. Oke, lagi pada ngantri turun. Aku agak belakangan aja kayaknya ya. Oke, turun dari kereta api Pangrango. Kereta ini akan berangkat lagi pada jam 14:55 teman-teman. Jadi nyampe Sukabumi, istirahat 20 menit, terus langsung berangkat lagi menuju ke Bogor. Di ruang tunggu penumpang ke Pangrango menuju Bogor juga sudah antri guys. Pintu keluar di sebelah sini ya. Pintu keluar dari stasiun Sukabumi.